Oke, tadi mungkin acaranya di awal formal, tetapi kadang-kadang ada acara yang memang tiba-tiba kita harus jadi non formal. Nanti ada ceritanya tentang penyusunan acara, tetapi sebelumnya saya sedikit cerita lagi ya. Tadi di awal memang saya memulai karir itu di radio, kemudian juga waktu itu saya kuliah di Purwokerto. Kemudian di Unsur, betul. Kemudian juga di Unsur waktu itu wisuda di tahun 2007. Alhamdulillah wisuda, tapi ternyata saya tidak punya uang waktu itu untuk memberangkatkan keluarga ke Purwokerto. Keluarga di Tasik semua. Nah kemudian waktu itu tiba-tiba ada info, waktu itu masih radio, masih lumayan hits ya waktu itu radio ya. Ada informasi katanya siapa yang bisa memecahkan rekor bicara nonstop. Jadi waktu itu yang ngadain Asia. Masih ada yang pernah pakai Asia? Asia Hidayah gitu ya. Ayah kantos? Oh iya berkarakter, betul. Bapak kantos? Asia Kang Jajang kantos Asia Hidayah hidayah. Bapak pangitan Asia Hidayah kapungkur anu handphone nate hijau CDMA gini. Handphone CDMA kapungkur mah. Ada ya pernah ya? Asia waktu itu Asia sponsornya. Kemudian juga tantangannya adalah bicara terus menerus nggak boleh berhenti kecuali makan. Ke belakang pun dibatasi, ke toilet dibatasi, makan boleh itu pun dijaga, jadi dikawal ke tempat makan, ditungguin, kemudian juga harus balik lagi. Kemudian sholat juga boleh, jadi 3 hal itu yang boleh. Yang nggak boleh tidur itu nggak boleh. Kalau kita tidur sebentar maka selesai. Jadi rekornya cuma sampai di situ. Waktu itu saya memang mempunyai bakat yang luar biasa, bakat tingku butuh. Karena saya punya cita-cita waktu itu, saya pengen berangkatin keluarga. Jadi waktu itu saya memang karena asik dunia radio, ini hal yang tidak patut dicontoh sebenarnya ya. Saking asiknya dunia radio, senang di dunia radio, bahkan tidur pun di radio. Di dalam radio yang seperti itu saya masuk ke radio. Jadi di studio radio, tidur pun di sana, saking senangnya. Akhirnya kuliahnya Kabang Bayutnya kuliah nanti jadi lama sampai orang tua gitu kan, ayo kapan lulus. Udah lulus wisuda kan udah lulus sebenarnya, cuma tinggal seremonialnya. Uangnya nggak ada buat membawa bangga keluarga. Nah sampai akhirnya yaudah ikutan waktu itu sampai 54 jam. Jadi nggak tidur 2 hari 2 malam plus 6 jam. Sampai waktu itu kan di Mayasari, acaranya di Mayasari yang di mana tuh food court, terus ada satu lagi yang tengahnya ya. Sampai kelihatan waktu itu orang naik eskalator itu, ini kelihatannya orang naik terus loncat, orang terus naik sampai halusinasi. Kan karena nggak tidur 2 hari 2 malam 6 jam. Jadi waktu itu alhamdulillah bisa memecahkan rekor 54 jam. Oleh-olehna ya bibirnya rada jeding bibirna gitu. Ini gara-gara berbicara 54 jam nonstop. Tapi alhamdulillah waktu itu dapat hadiah 16 juta rupiah. 2007 lumayan loh 16 juta. Sekarang juga masih lumayan ya. Itu waktu itu 16 juta rupiah. Akhirnya saya berangkatkan keluarga sewa mobil ke sana. Belum ada mobil, belum punya mobil. Jadi sewa ke sana, sewa mobil berapa hari, terus juga mau makan di mana keluarga, ayo makan. Nah, dari situlah akhirnya ternyata memang berbicara itu bisa menghasilkan. Nah waktu itu kan waktu masih kuliah, walaupun siaran tetapi dapatnya ya ala kadarnya, namanya senang-senang aja kan, senang-senang sampai akhirnya ternyata memang berbicara itu bisa menghasilkan. Dari situlah mulai saya menyusun, berarti karir saya ada di bidang public speaking, bicara. Nah itu akhirnya saya manfaatkan, termasuk ketika saya ngantor pun itu tadi saya manfaatkan kemampuan public speaking. Jadi menurut penelitian, orang yang punya kemampuan public speaking, dia mempunyai peningkatan karir lebih besar dibandingkan orang yang tidak mempunyai kemampuan public speaking. Jadi bukan cuma MC saja, public speaking itu macam-macam. Mengajar itu termasuk public speaking masternya. Itu tadi kutil, 10 menit D-nya, sedikit cerita aja. Baik, kita lanjutkan ya. Katanya ada hadiah, saya sedikit mengulas kira-kira teknik apa aja yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan dari komunikasi ataupun cara kita berbicara atau MC. Teknik apa aja? Yang bisa silahkan angkat tangan. 1, 2, 3 silahkan. Yang mana dulu? Teteh boleh ke depan ya.
Teteh jangan lupa ketika menerangkan pakai gestur supaya orang tertarik dan yakin dengan apa jawaban teteh. Ketika teteh nggak yakin berbicara di depan, orang di sini nggak akan yakin dengan teteh. Ketika nanti teteh presentasi di perusahaan, teteh nanti di kuliah ataupun juga di tempat yang lainnya, kita ini tidak percaya diri, orang merasakan hal yang sama. Silakan teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahma. Saya dari Kecamatan Banjaranyar. Jadi untuk teknik komunikasi yang saya ketahui dan yang saya pahami bahwa ada tiga V atau tiga poin yang harus kita pegang, yang harus kita kuasai. Yang pertama itu ada di vokal, yang kedua visual, yang ketiga verb. Vokal adalah, untuk yang pertama adalah voice atau vokal, yaitu suara dan intonasi suara kita harus yakin dan harus tegas, harus jelas. Yang selanjutnya adalah visual. Visual itu bisa dari penampilan dan gaya bahasa kita. Dan yang terakhir adalah verb atau penggunaan kosakata, bisa menggunakan diksi dan lain-lain. Jadi kita harus menguasai, dan dari banyak membaca, menonton film, mendengarkan musik, itu bisa menjadi referensi untuk kita ketika kita membawakan sebuah acara atau kayak mengisi sebuah acara menjadi narasumber. Nah itu deh bisa menjadi modal buat kita supaya bisa percaya diri tampil di depan umum. Terima kasih. Keberhasilan teteh adalah teteh sekedar akan dikalungi mahkota. Satu, teteh kerennya adalah satu mampu menahan betul nggak? Tadi sempat menahan ya, sempat menahan menahan. Sehingga ketika kita berhasil menahan orang itu akan terus terbawa dengan arusnya komunikasi dari kita, kata-kata kita. Kemudian juga teteh tadi mulai menggunakan gestur ya, gestur. Teman-teman, kadang-kadang kita itu kalau bicara kadang-kadang suka seperti ini di bawah. Akan berbeda ketika pegang nih, tangan minimal ada sekali lagi di atas pusar. Di atas pusar seperti ini. Kalau gerakinnya gimana? Gerakin yang standar dulu di awal seperti ini boleh. Kemudian juga kalau memang udah mulai ahli, mulai pakai 4M tadi. Tadi teteh sudah menggunakan tuh. Oke, ada 3. Yang pertama, nah yang kedua, yang ketiganya pohon gitu kan. Gini aja terus ya. Gini, tapi nggak apa-apa. Teteh udah keren, udah menggunakan tadi gesturnya. Jadi teman-teman, kuncinya simple, public speaking. Ketika teman-teman menerangkan, itu akan berbeda sekali, akan lebih hidup ketika menggunakan gestur. Terima kasih Mbak Teteh mendapatkan satu. Ini hadiahnya ada. Wow, kita mendapatkan satu hadiah. Ini berat sekali. Oh masih, wow, ini ternyata Teteh adalah kelas 12. Tepuk tangan buat Teteh. Ternyata sama dengan saya. Saya kelas 12. Ini ya Teteh ya hadiahnya. Ini tampaknya apa ya, peralatan apa, kitchen apa tuh? Kitchen set tampaknya ya. Terima kasih buat Teteh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya hadiahnya ya. Hadiahnya kita lanjutkan lagi. Kita ke teknik penyusunan acara. Nah, ini 2 hal ini kita tidak akan lama ya. Tidak akan lama 2 hal ini. Yang penting teman-teman tahu nih bagaimana cara kita membawakan setiap masing-masing acara. Oke. Nah, yang pertama itu teknik penyusunan acara adalah dibagi menjadi 3A. 3A itu A yang pertama adalah acara formal, acara semi formal, dan acara non formal. Bedanya masing-masing apa? Kita harus tahu nih, ini bedanya acara formal seperti apa, semi formal, non formal seperti apa. Nah, yang pertama adalah acara formal. Acara formal ini punya karakteristiknya, dia adalah acaranya itu serius, hikmat, terus juga tanpa improvisasi. Oke? Jadi karakternya acara formal, acara resmi adalah serius, hikmat, dan juga tanpa improvisasi. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu adalah nadanya itu pakai nadanya yang rendah, terus juga powernya kuat. Powernya kuat. Jadi acara formal itu kebagi menjadi 4. Yang pertama, formal level ke-1. Formal level ke-1, contoh acaranya apa? Ada yang tahu formal level ke-1? Ya?
Oke, acara formal level ke-1 kalau membacakan berita itu bukan termasuk MC. Ini MC, maksudnya ya presenter, itu presenter betul. Kalau acara formal level 1 contoh adalah upacara, betul. Upacara level 1. Level ke-1 upacara tidak boleh ada improvisasi sama sekali, betul? Kebayang dong ya kalau seandainya upacara ya. Upacara ada improvisasi. Pembina upacara memasuki lapangan upacara ya guys ya. Jadi beda jadinya kan. Jadi sama sekali tidak boleh ada improvisasi, cuma main di suara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Sama sekali tidak ada improvisasi dan yang beauty itu nggak ada gitu ya? Tidak ada sama sekali, tidak boleh, jangan sama sekali ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Korea Utara. Bom nanti ditanyakan. Jadi sama sekali tidak boleh ada sedikit pun, tidak boleh ada improvisasi. Itu level ke-1. Powernya harus kuat, paling kuat, lebih kuat sekali. Pakai suara perut, yes. Suara perut yang tadi kalau saya bilang dengan setiap kata-kata keluar itu tidak berlaku untuk level ke-1. Level ke-1 itu suara perutnya harus memang sekali tarikan nafas. Itu karena memang sangat kuat sekali, powernya harus diciptakan kuat sekali. Jadi menggunakan suara perut, kemudian juga kita menggunakan powernya itu full power. Oke, level yang kedua, contohnya apa? Level yang kedua, wisuda, tetapi wisuda yang tingkatannya sekolah tinggi ya, universitas. Sekarang ada wisuda, gimana ada wisuda untuk SMA, SMP, sama SD, TK, bahkan NA, PAUD ada juga ya wisuda ya? Ada ya, itu sebenarnya kan secara undang-undang kan tidak ada sebenarnya, cuma itu variasi. Dan itu berarti masuknya bukan ke acara formal, tapi ke semi formal. Karena itu modifikasi. Jadi kalau memang di sekolah tinggi itu masuknya ke level yang kedua, powernya lebih rendah sedikit dari level ke-1, sama sekali juga tidak ada improvisasi. Tidak ada terima kasih kepada yang terhormat atas sambutannya, tidak ada. Jadi sambutan langsung ke sambutan lagi, sambutan langsung ke sambutan lagi, sambutan langsung ke sambutan lagi. Jadi tingkat formalnya sedikit lebih rendah daripada yang level pertama. Oke, level ke-1 udah, level kedua, level ketiga apa? Ada formal level ketiga, contoh acaranya. Contoh acara peresmian gedung, peresmian kantor, ataupun juga peresmian di acara kedinasan. Itu adalah level ketiga. Nah, di sini powernya juga lebih rendah lagi daripada level yang kedua. Kemudian masih boleh sedikit improvisasi, tetapi tidak boleh mengomentari. Terima kasih atas sambutan yang begitu luar biasa, tidak boleh. Terima kasih kepada Bapak ini, udah selesai. Kalaupun itu ada improvisasi, tetapi itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh ada improvisasi sama sekali. Tapi kalaupun ada sedikit saja. Itu adalah untuk acara peresmian di acara kedinasan, itu level yang ketiga. Level yang keempat, formal level keempat. Itu powernya juga lebih rendah dibandingkan 3 yang lainnya. Kemudian juga masih boleh ada improvisasi tapi sedikit. Improvisasi masih boleh aja. Contohnya acara apa? Ada acara yang tengahnya seperti ini, tengahnya ada seminar, tetapi di awalnya ada sambutan. Jadi untuk yang sambutan di awal itu level yang keempat, formal. Formal level 4 masih boleh ada improvisasi, tetapi pas opening sampai dengan penutupan sedikit improvisasinya. Setelah itu break ke sesi yang kedua. Sesi keduanya seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya. Itu masuknya acara apa? Formal bukan? Semi formal. Jadi acara-acara yang depannya ada sambutan disambung dengan acara-acara lain yang di situ adalah acara yang bertipe jenis acara yang lain selain formal. Contoh, ada juga yang 17 Agustus. Sambutan kesananya ramean hiburan. Hiburan itu kan berarti formal bukan? Bukan, itu non formal. Biasanya tandanya apa? Diberikan jeda sedikit, supaya kita bisa merubah dari suasananya. Contoh gitu kan, tadi betul ya Ibu MC juga tadi sudah oke. Nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya.
jeda sedikit, kemudian gimana kawan, udah siap semuanya? Udah beda pembawaannya. Jadi masuknya ke semi formal. Di perpisahan pun masih bisa berlaku seperti itu. Di awal ada pengawas sambutan, ada dari komite sekolah, ada itu bisa masuk ke semi formal, atau kita bisa bikin formal level yang keempat. Kemudian juga setelah itu masuk ke acara contoh ayah pangantennya baru itu ya, ada yang penyambutan wisudawan perwakilan, nah itu masuk ke semi formal. Kemudian terakhir setelah acara wisudanya ya, pengalungan dan sebagainya, acara hiburan, itu masuk ke non formal. Acara hiburannya non formal. Jadi satu acara itu bisa terdiri dari acara formal, semi formal, dan non formal. Tandanya dikasih break sedikit aja. Kalau di acara-acara hotel seminar biasanya, baik Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menikmati coffee break terlebih dahulu. Maksudnya adalah supaya acara itu bisa berubah suasananya. Gitu ya. Caranya gimana? Koordinasi dengan tukang sound ataupun juga operator dan sebagainya, kasih musik dulu di awal, ataupun kasih jeda, apapun itu. Ataupun ada hiburan, ataupun ada yang lainnya boleh. Oke? Sudah ngerti acara formal ya? Baik, itu dia acara formal. Sekarang acara semi formal. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya di sini acara kenegaraan, upacara ya, acara peresmian. Baik, kalau acara semi formal contohnya apa? Pernikahan. Betul, pernikahan. Pernikahan ada dua. Pernikahan ada akad nikah, ada juga yang resepsi. Nah, ini gimana? Kan beda dua-duanya. Saya jelasin dikit ya. Jadi kalau acara semi formal itulah perpaduan antara acara formal dan non formal. Kalau akad nikah itu adalah sebenarnya acara semi formal, tetapi jalurnya atau genrenya itu adalah acara formal. Urutannya kan ya, urutannya tertata gitu kan. Kalau resepsi sebaliknya, dia adalah perpaduan antara semi formal dengan non formal. Ada lempar bunga, kemudian juga ada apa lagi tuh, wedding kiss dan macam-macamnya ya. Nah, itu kita cara membawakannya juga berbeda. Ketika membawakan yang formal, semi formal tapi memang genrenya formal, berarti hampir sama kita dengan formal, tetapi ditambahin rasa. Improvisasi masih boleh. Contohnya nyarankeun, tiba-tiba nyarankeun ngangge pantun sisindiran pangintennya, kita sebagai MC harus langsung nangkap itu. Ketika contoh ibu nyarankeun panginten ibunya, kantor nyarankeun ibu ngangge sisindiran, yang paling bagus ketika sudah selesai MC langsung menanggapi abi oge gaduh sisindiran kangge ibu nih gitu kan, kangge ibu gitu kan. Jadi tetap bisa dipakai seperti itu. Kemudian juga ketika acara simbolis, penyerahan simbolis, rasanya yang muncul apa? Rasa yang muncul ketika penyerahan simbolis, ya? Rasa yang muncul apa ketika penyerahan seserahan secara simbolis? Ya? Hikmat, seserahan simbolis, senang menyerahkan sesuatu, happy, menerima, wah udah diterima oleh kedua belah keluarga. Jadi yang timbulkannya nadanya agak sedikit naik, tambahin senyumnya, smile-nya boleh, heureunya juga di situ. Itu bedanya dengan acara formal. Kalau semi formal masih boleh kita berimprovisasi. Ketika masuk ke sungkem, rasanya apa? Rasanya ditimbulkan sedih ya, terharu. Kita pun harus membawakannya dengan lebih lambat lagi. Acara semakin tinggi suasananya, semakin senang suasananya, temponya lebih cepat. Resepsi kan lebih cepat ya suaranya kita temponya. Tapi ketika sungkem, temponya lebih lambat. Kalau mau bawain acara sedih, kita bawainnya adalah di depan Ananda Sinta. Nah, kita mulai mainin seperti itu. Ulah nangis, nangis cenah tacan gajian itu kumaha. So sedih ya, gini kenapa yang di situ adalah kamu bukan saya. Cie. Nah jadi timbulkan rasa. Kuncinya di semi formal adalah timbulkan rasa di dalamnya. Tambah formal tapi ditambahin rasa di dalam situnya. Kalau tadi kan tidak ditambahin rasa kalau yang formalnya itu. Makanya disebutnya kalau formal adalah olah kata. Kita cuma mengolah dari kata kita, mengolah suara kita. Kalau memang semi formal, olah rasa. Kalau non formal, olahraga. Segala gerak. Kalau non formal namanya
non formal game dan sebagainya. Nah, sama ketika acara semi formal yang rasanya kita harus happy, harus senang, resepsi, ya pembawaannya temponya lebih cepat. Terima kasih kami ucapkan kepada ayahanda, kepada bapak siapa sebutkan, beda untuk pembawaannya ya. Nah, kemudian juga ini contoh-contoh acara, tetapi semi formal bukan cuma acara wedding aja ya, bukan cuma pernikahan. Kan ada juga ketika di sekolah pisah sambut kepala sekolah baru, kepala sekolah yang lama. Nah, itu maksudnya ke semi formal. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika yang datang itu kan kita membawa sebuah harapan yang baru, membawa suatu perasaan saya akan mempunyai sesuatu hal yang baru lagi, harapan yang baru, semangat yang baru. Nah, berarti memang di situ ada suatu rasa semangatnya. Tetapi ketika memang ada yang pergi, meninggalkan, berarti meninggalkan kenangan, meninggalkan kebaikan. Temponya lebih lambat pembawaannya. Ketika sambutannya ke sambutan yang baru, temponya agak sedikit dinaikin. Kuncinya di situ. Kalau diolah rasa ataupun semi formal, kuncinya tempo. Mainnya tempo. Oke, semangat, rada naik. Oke, sedih, rada turun temponya. Dibikin seperti itu. Jadi nggak cuma acara wedding aja, di kantor pun juga ada ya. Di kantor dinas juga ada yang baru ya, pimpinan ya. Itu masuk ke semi formal, bisa sambut. Bisa sambut, kemudian juga seminar pun masuk. Seminar masuk. Nah, kemudian juga acara non formal. Kalau non formal udah tahu ya, acara hiburan, acara game, jalan sehat, apalagi 17-an ya. 17-an ini karakternya meriah, semangat, nadanya pun tinggi. Oke, gimana kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh untuk acara non formal. Udah tahu ya kalau non formal ya. Kuncinya ada di mana non formal? Kuncinya non formal itu adalah satu, kita harus mempunyai variasi dari apa aja. Dari mulai pantun kita harus bisa. Di Miracle diajarin cara bikin pantun dalam 1 menit. Jadi ketika kita selesai acara ataupun ketika tengah acara sudah bisa memikirkan pantunnya. Cara bikin pantun, game, permainan-permainan, kemudian juga tebak-tebakan dan sebagainya itu ada di non formal. Ini contoh acaranya macam-macam ya. Ada fashion show, malam kesenian, kemudian juga ada jalan sehat dan sebagainya. Itu banyak-banyak amat. Gathering juga termasuk ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini nanti kita praktek bersama-sama. Tetapi sebelumnya nih kita akan masuk ke teknik keprotokolan. Ini tidak lama tetapi minimal Bapak Ibu tahu bagaimana cara untuk menjadi protokol. Bagaimana kita bisa bikin protokol yang ada. Karena dan juga mentraining untuk protokol di Pangandaran, di Tasik juga, di Ciamis juga. Protokol intinya adalah teman-teman protokol itu tidak banyak. Timnya itu tidak banyak. Teman-teman protokol timnya tidak banyak. Saya melatih di Pangandaran karena Pak Bupatinya itu kalau kunjungan ingin setiap dinasnya itu ada MC-nya Pak. Ada MC yang dari internalnya. Karena kadang-kadang suka dadakan dan juga jadwalnya memang tidak menentu. Jadi ketika cari MC dari luar itu sedikit kesusahan. Nah, makanya protokoler itu suka ada datang tiba-tiba nyoret-nyoret dari rundown acara. Nah, jadi jangan khawatir. Kita ikuti aja. Kalau kita dari mereka bersahabat dengan teman-teman protokol, karena teman protokol itu kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 2010. Jadi memang mereka kerja aturannya undang-undang. Kalau melanggar undang-undang berat. Apapun kalau seandainya ada kesalahan ukuran mereka akan diomelin. Jadi ketika ada protokoler ikuti aja. Kemudian juga tata tempat duduk dan sebagainya kita akan jelaskan di sini. Nah, jadi protokol itu intinya adalah aturan. Tidak ada yang namanya MC protokoler. Itu tidak ada MC protokoler, itu nggak ada. Yang ada MC acara formal, MC acara semi formal, acara non formal. Protokol itu artinya adalah aturan. Nah, ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, yang intinya serangkaian kegiatan, ada aturannya, ada tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Jadi untuk protokoler sendiri ini kebagi lingkupnya menjadi 3. Yang pertama adalah tata tempat. Yang kedua adalah tatub atau tata upacara. Yang ketiga adalah tahor atau tata penghormatan. Diatur segala macamnya ini di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Siapa saja yang diatur? Nah, yang diatur itu mulai dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, kemudian juga
tamu negara, dan juga tokoh masyarakat. Kemudian juga, nah, pengaturan tata tempat nih, ternyata tata tempat itu diatur semuanya. Jadi nggak sembarangan. Di mana wakil presiden, di mana presiden, di mana menteri, di mana pejabat-pejabat yang lain, ini ada aturannya. Ini contohnya ya, ada urutannya. MPR, DPR ada urutannya, kepala staf TNI AD ada urutannya, kemudian juga gubernur, bahkan untuk pimpinan tertinggi representasi organisasi seperti organisasi keagamaan ataupun ke organisasi kemasyarakatan ada sendiri juga. Itu semua diatur tempat duduknya. Nah, bahkan Kementerian Negara ada rankingnya, ada urutannya. Jadi yang tertinggi duduknya di mana itu sudah diatur. Yang paling tertinggi dalam kementerian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2021 itu adalah Kementerian dari Polhukam, Koordinator Polhukam. Ternyata yang paling bawah itu secara urutan ya, urutan dari protokoler itu adalah Kemenpora. Ada urutannya. Kecuali kalau memang acaranya itu diadain di Kemenpora, menteri yang lain hadir, berarti yang paling tingginya adalah Kemenporanya. Gitu ya, kalau yang punya hajat itu yang paling tingginya. Itu diatur tempat duduknya. Jadi nggak sembarangan duduk. Nanti kita coba praktekkan ya. Nah, ini tata penghormatan. Nah, ini untuk yang kabupaten kota. Kita akan coba ya. Jadi yang paling pertama itu adalah bupati. Diikuti dengan wakil, kemudian juga ternyata mantan wali kota atau bupati masuk ke dalam urutan yang ketiga. Kenapa mantan ada? Karena mantan selalu manis. Tapi bener ada loh, tapi diatur ada loh. Dan dia duduknya pasti lebih tinggi daripada ketua DPRD yang menjabat. Kemudian juga berikutnya ada wakil ketua, kemudian juga sekretaris daerah, komandan tertinggi TNI, kemudian juga ada pemimpin parpol. Nah, pemimpin parpol masuk juga di sini. Jadi ada aturannya untuk duduknya di mana. Anggota dewan ada, kemudian juga pemuka agama masuk loh. Pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat itu masuk dan juga dia di atas ASDA. Nah, jangan salah kadang-kadang ASDA, wah ASDA ini pejabat lebih dulu nih. Padahal sebenarnya pemuka agama yang harusnya duduknya itu lebih tinggi daripada ASDA. Ya, oke. Kemudian juga komandan tertinggi TNI, kepolisian juga, kecamatan, kemudian kepala bagian pemerintahan, kayak lurah dan sebagainya. Nah, ini catatan intinya, catatan pentingnya bahwa sebenarnya apa sih fungsinya? Jadi memang ada faktor prioritas. Siapa yang keluar duluan itu diatur semuanya. Ada skala prioritas, pengaturan tempatnya. Kemudian juga yang pertama, itu adalah orang yang berhak mendapatkan tata urutan pertama paling tinggi adalah yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jadi contoh berarti tadi paling tinggi kalau di tingkat kabupaten? Bupati. Setelahnya mantan. Tuh. Jadi ada urutannya. Kita coba praktek ya. Jadi mantan gak boleh diduluin daripada yang utama ya. Jangan ya. Yang pernah ada pokoknya bang. Terus berikutnya, jika berjajar yang berada di sebelah kanan orang yang mendapatkan urutan tempat paling utama dianggap lebih tinggi. Oke, nanti kita praktek biar lebih jelasnya. Kemudian juga foto pun sama. Terus juga foto pun ada urutannya. Kemudian jika menghadap meja, berarti yang paling depan ini udah tahu ya. Paling depan udah pasti yang paling memang mempunyai tingkat lebih tinggi. Semakin ke belakang ke pintu keluar ke sana memang semakin rendah secara strukturnya ya. Nah, posisi berdiri pun sama, posisi berdiri diatur.